Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Pejuang NIP CPNS 2021 ya. Oke, jadi di sore hari ini saya ingin coba sharing teman-teman mengenai materi episode 3 di materi TWK yang sudah saya susun. Itu adalah tentang sejarah singkat penjajahan di Indonesia part 3. Dan selain itu juga ada tentang pilar negara ya teman-teman. Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah pernah ya dulu ya, pernah saya sharingkan. Dikarenakan kemarin itu banyak teman-teman yang request untuk record ulang, maksudnya untuk sharing ulang biar kita nggak lupa ya. Makanya di sini saya ingin coba sharing kembali ya teman-teman mengenai materi TWK Nasionalisme Sejarah Singkat Penjajahan Indonesia Part 3. Nah, di mana di sejarah singkat penjajahan di Indonesia Part 3 itu adalah kita itu sedang di ini ya teman-teman, dijajah oleh Jepang. Oke. Baik, sebelum kita memulai sharing pada sore hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan doa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Oke, baik teman-teman. Langsung saja ya. Jadi, sebelum saya memulai, di episode 1 dan 2 itu saya sudah bercerita ya, kenapa sih kok penjajah itu bisa masuk ke Indonesia gitu ya. Terus kenapa Indonesia itu bisa dijajah ya kan. Terus apalagi? Terus ada lagi juga perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh Indonesia, oleh pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur ya, seperti Kapiten Patimura, terus ada lagi siapa? Cut Nyakdin, banyak sekali ya. Ada Sultan Mahmud Badarudin II dan lain sebagainya. Jadi di episode ke-1 itu setelah kita bahas tuntas ya teman-teman mengenai latar belakang penjajah masuk dan cara-cara yang sudah pahlawan-pahlawan kita, pahlawan-pahlawan Indonesia untuk dapat melawan penjajah. Namun memang meskipun pahlawan kita sudah berusaha keras, tapi sayang ya teman-teman, pahlawan-pahlawan kita itu gugur dalam pertempuran. Nah, singkat cerita hingga 3,5 abad lamanya atau 350 tahun lamanya kita dijajah oleh Belanda, akhirnya tiba saatnya bala tentara Jepang itu memasuki Indonesia. Di episode 2 kita sudah bercerita ya tentang kenapa sih kok Jepang bisa masuk ke Indonesia. Jadi kalau di episode 1 itu kita cerita latar belakang Belanda atau Eropa itu ke Indonesia itu untuk mencari apa? Mencari rempah-rempah, karena di Eropa nih nggak ada. Nah, kalau Jepang nih sama-sama Asia, untuk apa Jepang itu masuk ke Indonesia? Latar belakang Jepang masuk ke Indonesia adalah untuk apa teman-teman? Untuk mengeruk apa? Sumber daya alam. Contohnya minyak bumi. Untuk apa Jepang perlu minyak bumi? Untuk apa teman-teman? Keperluan perang ya. Jadi beda visi dan misi yang dilakukan oleh Belanda. Kalau Belanda itu tadi dia itu ingin rempah ya. Kalau Jepang itu enggak, dia nggak ingin rempah, tapi dia itu lebih ke ingin minyak bumi. Untuk apa? Untuk keperluan perang. Karena pada saat itu Jepang sudah mulai bangkit ya teman-teman. Sudah mulai bangkit, bangsa Asia sudah mulai bangkit. Untuk apa? Untuk melawan penjajah yang notabene berasal dari benua Eropa ya teman-teman, dari negara-negara Eropa. Nah, di episode 2 kemarin kita sudah bercerita ya bahwa Jepang itu kenapa sih Jepang itu bisa sekuat itu gitu ya, bisa dia eksis di mata dunia. Jadi ya pada saat itu Jepang pada saat ada namanya restorasi Meiji.
Restorasi Meiji yang merupakan serangkaian peristiwa yang berakhir pada pengembalian kekuasaan di Jepang kepada seorang kaisar. Seorang kaisar mewajibkan semuanya wajib militer. Jadi warga negara yang ada di Jepang itu semuanya wajib militer. Nah, karena kewajiban militer yang dilontarkan oleh seorang kaisar tadi membangkitkan kekuatan militer Jepang. Kekuatan militer Jepang menjadi bangkit kembali. Akhirnya, dengan kekuatan militer Jepang bangkit, lama-lama negara-negara tetangga ada beberapa yang dikuasai oleh Jepang. Nah, melihat hal tersebut, tentunya Amerika salah satunya itu tidak terima. Dia melihat Asia ini mulai bangkit. Bahaya sekali. Karena apa? Karena Eropa ini kan notabene menjajah Asia. Kalau Asia sudah ada yang mulai bangkit, berarti artinya Eropa sudah mulai apa? Sudah mulai terusik. Kalau Asia bangkit, Eropa mau jajah siapa lagi gitu istilahnya ya. Nah, maka dari itu Amerika mengeluarkan kebijakan embargo minyak bumi. Embargo minyak bumi kepada siapa? Kepada Jepang. Jadi Amerika Serikat mengeluarkan embargo. Barang siapa yang menjual minyak bumi kepada Jepang itu tidak boleh, dilarang. Nah, melihat kejadian itu tentunya Jepang marah dong. Jepang marah kepada siapa? Kepada Amerika. Karena dia kok berani-beraninya mau larang beberapa negara itu menjual minyak bumi kepada Jepang. Maka dari itu, akibat kemarahan Jepang, akhirnya Amerika diserang oleh Jepang. Diserang oleh Jepangnya yaitu dengan mengeluarkan bom di Pearl Harbor ya. Pearl Harbor Hawaii, di mana? Di Amerika Serikat. Di mana di Pearl Harbor tersebut itu merupakan markas besar TNI Angkatan Laut Amerika. Nah, berarti si markas besar TNI AL-nya diserang oleh Jepang karena si Amerika ini udah berani-berani mengembargo minyak bumi gitu istilahnya ya. Nah, penyerangan yang dilakukan oleh Jepang kepada Amerika ini kita kenal dengan Perang Asia Pasifik atau yang kita kenal dengan Perang Asia Timur Raya ya. Nah, terjadilah pengeboman di Amerika Serikat. Nah, selain itu, sebentar ya teman-teman. Nah, setelah Amerika Serikat dibom, beberapa lama kemudian, akhirnya Jepang masuk ke Indonesia ya. Jepang masuk ke Indonesia. Lalu di Indonesia sebenarnya masih ada Belanda. Indonesia ini posisi masih dijajah oleh Belanda. Tapi Jepang sama sekali tidak takut dengan Belanda karena Jepang sudah pede. Saya yakin saya bisa menghempaskan Belanda. Amerika saja bisa kok saya bom. Masa Belanda doang nggak bisa, mungkin seperti itu ya istilahnya gitu ya. Nah, selanjutnya setelah itu lalu Jepang tiba di Tarakan ya. Pertama kali Jepang mendarat di Indonesia itu di Tarakan, tepatnya pada tahun 1942. Jepang masuk ke Indonesia melalui Tarakan. Nah, tanggalnya itu tanggal 10 Januari ya. Bentar, ini ada chat satu nih. Sebentar ya teman-teman, saya lihat dulu. Oke, Kak Ditya, siap. Nah, ini kan berarti ini ceritanya nih si Jepang ini sudah masuk ke Indonesia. Di episode 2 sudah kita ceritakan ya, bahwa Jepang masuk ke Indonesia melalui Tarakan, lalu melakukan penyerangan. Penyerangan kemana? Penyerangan ke Banten, penyerangan ke Indramayu, dan terakhir penyerangan kemana? Ke Batavia, yang dimana di Batavia itu merupakan pusat pemerintahan Hindia Belanda yang pada saat itu dipimpin oleh Belanda. Melihat kejadian itu, Belanda akhirnya
kalah karena Jepang ini melakukan penyerangan di kota-kota yang tidak yang tidak terprediksi seperti itu. Jadinya Belanda menyebabkan Belanda itu kalah. Nah, setelah itu Belanda kalah, diserahkannya Indonesia ke tangan Jepang dengan adanya perjanjian apa teman-teman? Perjanjian Kalijati. Perjanjian Kalijati itu intinya Belanda menyerah tanpa syarat. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, ya. Kepada Jepang. Lalu diserahkannya Indonesia atau Hindia Belanda ke tangan Jepang. Belanda akhirnya pergi. Nah, Belanda pergi, tapi Jepang masuk. Indonesia belum juga merdeka ya teman-teman. Nah, tapi ketika Jepang itu masuk, Jepang melakukan propaganda-propaganda, yaitu janji-janji manis ya, janji-janji manis. Jepang kasih janji manis. Dia bilang gini, hai Indonesia, saya itu sahabat kalian, saya saudara tua kalian. Lalu Jepang mengeluarkan yang namanya Gerakan 3A yang sangat terkenal. Isinya apa teman-teman? Jepang pemimpin Asia, ya. Jepang cahaya Asia. Lalu apa lagi teman-teman? Jepang pelindung Asia. Jadi ketika Jepang itu masuk, dia bilang sama Indonesia, Indonesia, saya tidak akan menjajah kalian karena tujuan saya ke sini adalah membebaskan kalian dari belenggu penjajah. Nah, dengan datangnya saya di sini, dengan perginya Belanda dari dari Indonesia, maka saya bebaskan kalian untuk mengibarkan bendera merah putih. Jadi pada saat Jepang itu masuk, awal-awalnya bendera merah putih boleh dikibarkan. Terus lagu Indonesia Raya juga boleh dikumandangkan ya. Bersamaan dengan lagu Kamigayo, kalau tidak salah itu lagu kebangsaannya Jepang. Nah, jadi pada saat itu Indonesia bahagia. Wah, saudara tua kita sudah datang, penyelamat kita, Jepang. Jepang datang, Belanda pergi. Nah, tapi setelah beberapa lama, akhirnya Jepang mulai mengeluarkan taringnya. Jadi yang tadinya Indonesia itu boleh mengibarkan bendera, pada saat beberapa bulan kemudian, seperti sinetron ya, beberapa bulan kemudian ternyata Jepang mulai mengeluarkan taringnya. Dia bilang, Indonesia, kalian tidak boleh mengibarkan lagi bendera merah putih. Lagu kebangsaan juga tidak boleh dikumandangkan ya. Nah, jadi pada saat itu, beberapa bulan setelah Belanda pergi, Jepang mulai mengeluarkan taringnya. Jadi dia mulai menunjukkan kepada Indonesia bahwa saya nih sebenarnya datang ke sini ya tidak lain dan tidak bukan adalah menjajah. Seperti itu ya. Nah, pada saat Jepang itu masuk, ya, Jepang itu membagi apa teman-teman? Membagi wilayah Indonesia yang sering ada di soal nih. Membagi wilayah Indonesia menjadi tiga bagian ya. 3 bagian ya teman-teman. 3 bagian. Yang pertama untuk bagian ke-1 itu untuk angkatan darat itu ada di Sumatera, tepatnya di Bukit Tinggi. Nah, ini markasnya angkatan darat nih. Terus untuk yang kedua masih angkatan darat, tapi ini ada di mana? Di Jawa, di Madura dan di Jakarta. Lalu yang ketiga untuk markas besar TNI Angkatan Laut itu di Kalimantan, Sulawesi, ini Indonesia Timur ya, Sulawesi, Maluku, dan Makassar. Intinya dia itu wilayah Indonesia Timur. Nah, setelah itu selain Jepang itu membagi wilayah Indonesia ke dalam 3 bagian, terus dia juga
mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemerintahan seperti adanya RT ya, sampai sekarang ya ada ya, RT, kabupaten, terus apalagi kecamatan. Nah, ini tuh sebenarnya bentukan-bentukan Jepang ya, teman-teman. Sampai saat ini bahkan kita masih pakai ya, teman-teman. Masih pakai ini ya, istilah ini ya untuk sistem pemerintahan kita ya. Nah, untuk di daerah-daerah kan ada kabupaten, kecamatan, dan sebagainya. Nah, sebenarnya dulu tuh kalau misalnya bahasa Jepangnya, teman-teman, kabupaten ini itu adalah ken. Ken itu kabupaten. Terus kecamatan ada yang tahu gak? Kecamatan apa nih? Kalau kabupaten ken, kecamatan dalam Jepangnya apa? Son, ya benar. Oke, sebentar. Bentar ya, teman-teman. Kak Kori kayaknya kepencet ya, Kak? Kak Kori. Iya, gimana dong? Kak, coba gimana ya? Coba kalau saya nggak jadikan co-host gimana ya? Bentar. Oh, bisa. Udah ya. Kak Kori masih nggak tapi? Udah ya? Selesai ya? Kepencet. Kak Kori aman? Udah. Aman. Udah kan Kak ya? Korinya yang lengkot. Sebentar. Kak Kori. Oke, aman ya? Udah. Oke, sebentar. Tadi, lanjut ya teman-teman. Kecamatan ini apa bahasa Jepangnya? Tadi ada yang jawab sih kayaknya ya. Bentar. Oke, nggak apa-apa. Son, ya betul ya. Kecamatan tuh bahasa Jepangnya son. Terus, kalau kelurahan apa nih kelurahan bahasa Jepangnya? Istilah Jepangnya tuh apa? Kita belajar bahasa Jepang sedikit ya teman-teman ya. Takutnya nanti ada di soal tentang apa istilah-istilah Jepang ini. Karena kan dia pernah menjajah kita ya. Ya desaku, mantap. Kelurahan itu ku ya teman-teman. Oke. Nah, kalau misalnya kabupaten itu tadi apa namanya lalu kecamatan itu ada kabupaten itu kota ya. Tadi itu saya kalau kecamatan itu son, kalau kelurahan itu ku ya. Kalau tadi tuh yang si itu kota ya teman-teman. Kalau kabupaten itu ken. Nah, kota berarti belum. Kalau kota itu si ya. Nah, jadi gini ya. Sebenarnya ya udah ya bentar. Kalau misalnya untuk apa namanya bahasa-bahasa kecamatan, terus kabupaten, kota itu sebenarnya apa warisan ya, bukan warisan sih sebenarnya. Jadi pada masa Jepang tuh dibentuk itu gitu. Makanya sampai sekarang ternyata kita itu tanpa kita sadari ya itu tuh sebenarnya asal-asalnya dulu dari masa penjajah Jepang. Oke, nah ini adalah beberapa dari apa ya dari kebaikan-kebaikan Jepang ya teman-teman. Nah selain itu Jepang juga mendirikan apa teman-teman untuk istilah kayak apa namanya gerakan-gerakannya nih ada di sini tuh ada Kaibodan, terus ada Heiho ya, ada Fujinkai. Nah, ini nih sering-sering nih ada di soal nih. Ada peta ya. Nah, peta-peta ini nih, anggota petanya ini salah satunya tuh Bapak Soekarno ya, teman-teman. Jadi sebenarnya yang aktif-aktif dulu tuh. Jadi tuh kalau yang aktif-aktif tuh makanya dia itu jadi pahlawan-pahlawan gitu. Nah, oke. Kalau kayak Bodan nih apa? Ada yang tahu nggak? Kayak Bodan apa? Kita refresh dulu ya. Kayak Bodan nih apa, yo? Polisi. Oke, kalau Heiho pembantu polisi ya. Kalau Heiho pembantu prajurit. Ya, mantap. Fujinkai, gerakan perempuan. Kalau sekarang tuh poluan ya. Kalau peta nih apa? Pembela tanah air. Terus ada Jawa Hokokai ya. Jawa Hokokai, terus kebangkitan masyarakat Jawa, apalagi Kebodan. Terus kalau yang ini teman-teman tahu nggak yang gerakan pemuda? Satu lagi ada tuh. Gerakan pemuda. Ayo apa istilahnya? Gerakan pemuda. Apa? Jong? Bukan.
Bukan. Gerakan pemuda. Seinendang, ya betul. Oke. Nah, ini adalah kebaikan Jepang. Nah, setelah kita tahu nih, oh ternyata dengan adanya Jepang menjajah Indonesia tuh kita ada punya kecamatan istilahnya ya, kabupaten, terus ada kota, ada RT. Oh ternyata pada masa penjajahan Jepang tuh itu tuh sudah ada gitu ya. Terus ada pembagian tentara, ada juga pembentukan organisasi. Nah, ini merupakan sisi positifnya. Nah, di episode 3 ini kita akan cerita tentang kejahatan Jepang. Oke, langsung saja ya. Kita tadi sudah pemanasan mengenai sinopsisnya ya. Jadi sekarang kita langsung ke soal ya teman-teman. Soal nomor 1. Nah, beberapa bulan setelah Belanda menyerah kepada Jepang, sikap Jepang yang awalnya bersikap baik dan seolah-olah menjadi penyelamat bagi bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda selama 3,5 abad lamanya, kini mulailah Jepang memperlihatkan taringnya. Jepang mulai menunjukkan bahwa kedatangannya ke Indonesia tidak lain dan tidak bukan, yaitu adalah untuk menjajah Indonesia dan menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Cara yang dilakukan oleh Jepang untuk dapat menguasai sumber daya alam Indonesia yaitu dengan menerapkan sistem kerja paksa. Selain itu, Jepang juga membangun penjara yang sangat terkenal pada masa penjajahannya. Nama penjara yang dimaksud adalah, nomor 1 jawabannya apa? Ya, Kak Yey. Nanti saya bagikan ya. Oke, Kak lulus ASN, semangat. Oke. A. Oke, banyak yang jawab A ya. Serius A. Bukannya E. Oke. atau Nusa Kambangan. Anu debat. Oke, mantap. Jadi benar ya teman-teman, jawabannya adalah yang alfa. Ya. Jadi nggak kelihatan ya tintanya, sebentar. Oke. Mana sih? Nah, jadi pada masa penjajahan Jepang ya, dia itu membangun teman-teman? Membangun penjara ya. Penjara ini dibangun oleh Jepang itu untuk memenjarakan rakyat Indonesia yang bermasalah gitu ya istilahnya. Nah, awalnya penjara bawah tanah di Lawang Sewu ini pada masa Belanda, kalau saya di soal itu ada yang pertanyaan gini. Misalnya dulu penjara Lawang Sewu itu mau dibuat apa oleh Belanda? Nah, itu tuh intinya kalau pertanyaan seperti itu jawabannya mau dibuat stasiun ya, teman-teman. Oke, jadi jadi yang nomor 1 ini tadinya sebelum Jepang datang ini mau dibuat stasiun oleh Belanda, tapi ketika Jepang datang malah dipindah alihkan jadi penjara ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya penjara Lubang Buaya di Jakarta Timur itu enggak ya teman-teman. Ini tuh peristiwa Gestapo ya. Ini hanya pengecoh saja. Yang C, penjara di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah ini pada masa Belanda dan sampai sekarang masih digunakan ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang dari Cilacap tahu ya posisinya itu di mana. Kalau tidak salah ada di Teluk Penyu ya. Saya waktu itu pernah tuh pas ke Cilacap main ke Teluk Penyu, terus orang Cilacapnya bilang kalau di Teluk Penyu itu kalau nyebrang ke sana lagi itu Nusa Kambangan katanya. Nah, terus yang D itu penjara bawah tanah di Jakarta ini pada masa Belanda ya. Nah, ini juga nih Kalisok di Jawa Timur juga di masa Belanda. Oke. Nah, penjara bawah tanah di Lawang Sewu Semarang itu dibentuk nih awalnya nih mau membangun kantor kereta api, namun dialihkan menjadi penjara yang sangat tidak manusiawi. Nah, terdapat 2 jenis penjara, yaitu ada penjara jongkok, lalu ada penjara berdiri. Di mana penjara jongkok ini ukurannya 50 cm, lalu diisi air sampai mencapai leher, lalu ditutup dengan besi. Bisa bayangkan teman-teman?
penjara jongkok 50 cm, lalu diisi manusia ke situ ya, manusia masuk ke penjara jongkok sini yang bermasalah, yang tidak mau menurut kata-kata Jepang, dimasukkan ke dalam sini, lalu diisi air, ditutup dengan besi, lalu diisi air sampai mencapai leher. Bisa dibayangkan bagaimana Jepang itu sangat kejam kepada Indonesia ya. Jadi kalau ada rakyat yang tidak mau menurut perintah Jepang, langsung saja dipenjarakan di penjara jongkok ini. Nah, selain itu ada juga penjara berdiri, ukurannya 1 kali 1 meter dengan kapasitas 8 orang. Bisa dibayangkan ya, kepadatannya penjara berdiri itu hanya 1 dikali 1 meter, diisi 8 orang. Bagaimana tidak pengap itu ya, penjaranya itu. Nah, penjara bagi Jepang itu merupakan tempat untuk menyiksa dan membiarkan para tahanan mati kelaparan. Jadi selain disiksa, penjaranya juga bangunannya itu tidak manusiawi, terus gak dikasih makan. Nah, seperti itulah ya. Makanya banyak yang bilang bahwa Jepang itu meskipun dia itu hanya 3,5 tahun, tapi kejamnya melebihi dari Belanda ya, melebihi. Nah, di sini ada peta konsep bukti kekejaman Jepang di Indonesia. Yang pertama, memperlakukan rakyat Indonesia secara tidak manusiawi. Tadi ya, sudah terbukti. Di dalam penjara saja, Jepang membangun penjara yang tidak manusiawi. Tadi ada penjara jongkok, penjara berdiri, dan ukurannya sangat tidak manusiawi ya. Nah, terus yang kedua, itu Jepang menerapkan yang namanya Romusa, di mana Romusa ini adalah apa teman-teman? Sistem kerja paksa atau tanam paksa ya, sama saja. Sebenarnya pada masa Belanda pun ada tanam paksa, tapi bukan namanya Romusa, tapi Kulturstelsel. Jadi beda ya. Kalau pada Jepang itu namanya Romusa, kalau Belanda itu Kulturstelsel. Nah, kalau pada zaman Belanda itu yang melakukan tanam paksa itu seluruh Indonesia, rakyat Indonesia di berbagai usia. Kalau Belanda. Kalau Jepang, dia itu ingin yang usia-usia produktif saja. Maksudnya apa? Jadi, yang disuruh Romusa di sini pada masa Jepang itu hanya rakyat yang mencapai usia produktif. Nah, produktif itu kan mulai dari misalnya dari 15, maksimal itu 45-an atau 40 tahun lah ya teman-teman. Jadi nggak boleh nih kayak orang tua, itu menurut dia tuh nggak efektif. Kalau orang tua, kakek-kakek disuruh tanam paksa itu menurut dia nggak efektif. Makanya bedanya tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda dengan Jepang itu dari segi perekrutannya. Perekrutannya kalau zaman Jepang itu dia hanya ingin yang usia-usia produktif saja, anak-anak muda saja gitu ya. Nah, terus untuk Romusa ini, setiap orang yang datang ke Romusa, ke lapangan tanam paksa, itu diberi seragam oleh Jepang ya. Diberi seragam. Nah, jadi kalau misalnya ada rakyat di dalam suatu keluarga itu ada pemuda yang masih muda gitu ya, yang masih unyu-unyu, yang belum menikah. Nah, langsung deh sama dia direkrut, terus jangan harap keluarganya tuh mengharapkan anaknya balik. Biasanya anaknya nggak balik. Biasanya dia itu apa? Biasanya dia itu meninggal atau mati di lapangan ya. Karena apa? Karena tidak dikasih makan, tidak diberi makan, tidak diberi istirahat ya. Namanya kerja paksa. Jadi kerja aja. Nah, terus seragamnya yang dikasih itu apa? Berupa, ada yang tahu nggak seragamnya orang-orang yang Romusa ini? Seragamnya apa? Ada yang tahu nggak? Teman-teman, halo. Ini sepi banget ya kayaknya sore ini nih. Karung goni, ya benar. Seragamnya itu berupa karung goni. Karung goni yang ada kutunya, teman-teman. Jadi nggak hanya karung goninya luar biasa ada kutunya. Makanya orang-orang yang ikut Romusa itu biasanya terkena penyakit kulit, bisa dibayangkan, teman-teman ya.
Hai. Sebentar, ada 4 chat nih. Karunggoni, Kak. Iya, betul sekali. Kalau Belanda kerja paksa, ya namanya Kulturstelsel. Kalau Jepang itu namanya Roromusa, ya. Nah, lanjut. Itu bukti kedua Jepang kekejaman Jepang di Indonesia, ya. Nah, yang ketiga itu adalah membangun penjara. Oh, tadi ini sudah dijelaskan. Lalu menyiksa dan membiarkan mati kelaparan. Jadi tadi ya, tahanan-tahanan yang ada dalam penjara itu disiksa, dibiarkan mati kelaparan. Nah, itulah bukti kekejaman Jepang ketika dia itu berada di Indonesia. Iya, betul. Jadi selain itu juga Jepang itu ketika menjajah, awal masuk Jepang menjajah Indonesia, dia menyita obat-obatan di pasaran, menyita bahan pangan di pasaran sehingga rakyat kelaparan. Selain itu, kalau ada rakyat yang sakit karena tidak adanya obat-obatan, maka rakyat terpaksa harus obatnya dari tanaman herbal, ya. Sadisme. Iya, benar banget, sadisme ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini nih teman-teman. Yang kelima, Jepang itu menggunakan senjata biologis. Apa ini maksudnya? Maksudnya senjata biologis ini adalah semacam seperti bahan kimia ya. Bahan kimia atau obat-obat yang masih dalam tahap apa teman-teman? Percobaan ya. Jadi pada saat itu kan keadaan lagi perang, otomatis Jepang itu harus punya dong obat untuk supaya dalam perang itu rakyat Jepang tuh harus kuat. Jadi kayak dikasih suntikan atau berupa bakteri atau berupa apa supaya dia itu tahan. Selain itu Jepang juga membuat virus ya. Virus itu misalnya nanti ketika perang sebarin aja virus di negara yang mau dia lawan gitu. Nah, dia tuh menggunakan senjata biologis. Nah, dalam percobaan senjata biologis ini kita kenal dengan operasi apa teman-teman? Ada yang tahu? Operasi Unit 731. Di mana di dalam percobaan senjata biologis ini dibuat di mana? Di laboratorium yang ada di Cina ya atau di Tiongkok. Nah, ini kan kalau misalnya si virus atau bakterinya itu sudah ada misalnya ya, itu kan harus disuntikan ke dalam tubuh manusia ya. Disuntik ke manusia. Sebenarnya kalau misalnya obat itu belum teruji biasanya disuntikannya ke hewan. Tapi karena si Jepang ini lagi menjajah Indonesia, kenapa tidak Indonesia saja dijadikan bahan percobaan? Makanya rakyat Indonesia pada saat itu disuntikkan oleh Jepang bahan-bahan kimia tapi masih dalam tahap uji coba. Bisa dibayangkan ya teman-teman, manusia dijadikan uji coba oleh Jepang, uji coba gratis ya. Karena dibilang, saya kan lagi menjajah kalian, jadi apapun yang saya lakukan ya kalian harus nurut. Mau saya nyuntik kalian bakteri kah, mau saya nyuntik kalian virus kah, pokoknya saya mau memperlihatkan percobaan ini apakah berhasil atau tidak ya. Orang Indonesia jadi kelinci purni. Ya bener banget. Oke. Terima kasih Kak Sate Ayam. Wah, sate ayamnya. Oke, nah gitu ya teman-teman. Jadi gitu ya, kekejaman Jepang nomor 5. Nah, salah satu bakteri suntikan yang disuntikan ke Indonesia atau ke pekerja Romusa itu ada juga namanya bakteri apa teman-teman? Bakteri sifilis ya. Nah, bakteri sifilis ini disuntikan kepada wanita hamil. Coba bisa dibayangkan ya. Ih, bener-bener lah ya Jepang ini. Wanita hamil dikasih bakteri sifilis sama dia. Gimana nih? Tahan nggak nih? Dia kan lagi hamil, ada bayi di sana. Tahan nggak? Coba bisa dibayangkan teman-teman. Terus juga dia itu menginjeksi ya, mengimunisasi. Injeksi kepada Romusa, si pegawai-pegawai Romusa supaya mereka itu tahan. Seperti apa jadi ya? Jadinya dia itu supaya hemat, gak usah ngasih makan, kasih aja injeksi
supaya si Romusa itu kuat gitu meskipun nggak dikasih makan. Luar biasa kejamnya Jepang, tidak manusiawi sekali ya teman-teman. Oke. Ya benar. Iya tuh menyebabkan keguguran tuh kata sate ayam ya gitu ya teman-teman. Nah, terus yang keenam itu ada tragedi mandor berdarah. Nah, tragedi mandor berdarah di sini bukan seorang mandor terus dia berdarah, bukan ya teman-teman. Mandor di sini adalah daerah ya, nama daerah yang ada di mana? Di Kalimantan ya teman-teman. Ini kalau tidak salah ada di Kalimantan Barat ya. Mungkin orang Kalimantan tahu ya. Jadi daerah mandor ini ada di Kalimantan. Kalimantan Barat tepatnya. Nah, pada saat itu rakyat-rakyat Kalimantan Barat sepakat untuk membentuk organisasi supaya dia itu seolah-olah berpihak pada Jepang, tapi sebenarnya dia itu mau menyerang Jepang dengan taktik bawah tanah. Tetapi sebelum si rakyat-rakyat ini mau menyerang Jepang, Jepangnya udah keburu tahu. Jadinya sebelum diserang malah si rakyatnya diserang balik. Nah, maka dari itu pada saat itu banyak sekali orang-orang yang meninggal di tempat. Jadi pada saat itu orang-orang yang bersekongkol tadi yang tadinya mau menjebak Jepang malah ditembak mati. Makanya di situ pada saat itu banyak terjadi kematian massal. Makanya di sini disebut tragedi mandor berdarah. Jadi mandor di sini adalah daerah, bukan nama orang, bukan nama profesi ya teman-teman. Oke, nomor 7. Nih yang paling buat saya ngilu sampai detik ini, saya kalau baca ini ngilu ya teman-teman. Jadi nomor 7, si Jepang ini menjadikan para perempuan Indonesia sebagai pelayan tentara Jepang. Jadi kalau misalnya nih dalam suatu keluarga ada anak laki-laki pemuda, dia dijadikan romusa. Tapi kalau di dalam suatu keluarga itu ada anak perempuan yang belia, yang masih gadis-gadis, itu direkrut juga oleh Jepang, diambil paksa. Untuk apa? Untuk melayani tentara Jepang ya. Jadi si gadis-gadis itu dipaksa direkrut untuk melayani tentara Jepang. Nah, yang di sini yang buat saya ngilu itu apa? Selain dia dijadikan pelayan tentara Jepang, Jepang juga menyuntik juga ya teman-teman. Selain kalau Romusa tadi disuntik juga untuk tahan. Nah, si perempuan-perempuan juga ini disuntik. Disuntiknya itu seperti apa teman-teman? Suntik kontrasepsi ya. Mungkin teman-teman yang di dunia kesehatan tahu ya. Kontrasepsi itu semacam KB supaya si gadis-gadis ini tidak hamil. Nah, yang bikin saya ngilu lagi apa? Disuntik kontrasepsi. Kalau misalnya kita itu kan KB, suntikan itu kan satu suntikan itu hanya untuk satu orang. Tapi karena Jepang ini ingin hemat, satu suntikan dipakai berkali-kali kepada perempuan Indonesia. Bisa dibayangkan teman-teman, tidak sterilnya si Jepang ini ya. Dia udah nyuntik KB ke gadis-gadis ini, terus suntikannya dipakai berkali-kali. Makanya disebutkan bahwa si Jepang ini menjadikan si perempuan ini pelayan, lalu menyuntik secara tidak steril. Yang menyebabkan apa? Rahim perempuan-perempuan ini banyak yang rusak ya, yang mengalami penyakit. Bayangkan teman-teman. Begitulah ya, Jepang ini telah berhasil membuat mimpi buruk menjadi nyata. Meskipun Jepang itu hanya 3,5 tahun, tapi sangat tidak manusiawi ya teman-teman. Ya benar-benar. Nah, selain itu, kalau pada masa Belanda ya, mungkin teman-teman banyak ya dengar ya, kalau pada masa Belanda itu kan banyak ya orang Indonesia yang dijadikan istri. Tapi kan benar-benar ya, maksudnya istri benar-benar berkeluarga gitu sama Belanda. Karena kan Belanda itu saking lamanya ya di Indonesia. Nah, pada saat cerita di episode 1 tuh ada cerita ya, saya udah sharing ya teman-teman tentang Max Havelaar. Nah, itu tuh sebelum si Max Havelaar itu datang, atau namanya Edward Dawes Dacker, dia sebelum jadi Karadenan Lebak itu kan ada sebelumnya, Karadenan Lebak sebelumnya, itu tuh dia itu istrinya orang Indonesia gitu.
Makanya kalau Belanda tuh meskipun dia jahat juga, lama juga jajahnya, tapi dia itu nggak kayak Jepang kayak gini, sampai disuntik KB, melayani tentara, seperti tidak ya. Malah kalau Belanda tuh dijadikan istri, benar-benar istri, punya anak, berkeluarga gitu ya teman-teman. Oke? Jadi makanya kalau ada orang, kenapa sih kok Jepang itu lebih sadis daripada Belanda? Nah ini beberapa alasannya yang sudah saya sharingkan ya teman-teman. Ada 7 alasan kenapa sih Jepang itu disebut-sebut lebih kejam pada masa penjajahannya dibandingkan dengan Belanda. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di soal ada kenapa Jepang itu disebut lebih kejam daripada Belanda, nah ini bisa ya alasan-alasannya di sini ada 7 alasan. Dan mungkin ada banyak lagi, tapi di sini yang saya sharingkan ini hanya 7 aja ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, setelah melakukan penjajahan di Indonesia, ternyata kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Satu persatu, daerah yang dikuasai oleh Jepang kembali ke tangan sekutu. Akibatnya Jepang harus segera mengembalikan daerah kekuasaannya kepada sekutu. Kondisi tersebut menyebabkan Jepang semakin terhimpit. Salah satu dampak positif rakyat Indonesia akan kondisi Jepang tersebut adalah dengan membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai. Adapun jumlah anggota dari BPUPKI tersebut adalah, nah yuk silakan jawab teman-teman. Jawab dulu ya, nomor 2. Jawab dulu ya, silahkan teman-teman. Oke, sudah banyak yang menjawab. Luar biasa, sudah ada 14 orang. Saya lihat jawabannya apa nih? Buwu. Ada yang wah, soal nomor 2 sudah A ya, Bhinneka Tunggal Ika ya. Ada yang C, ada yang B. Yang mana yang benar teman-teman? A atau B? Ayo, A atau B? B atau C? Sorry, tadi ada yang bilang B atau C, bukan A ya. Cuwu, yang benar. Oke, B, bawang. C. Wah, ini masih 2 suara ya, belum serempak nih. Oke, kita bahas aja ya teman-teman. Jadi, jumlah anggota BPUPKI itu ada 60 berapa? 67 apa 69? 67 atau 69? 69 ya, 69 ya teman-teman. Ada yang 67, iya, sudah termasuk ketua dan wakil, benar. Jadi, anggota BPUPKI itu ada 69. Ini sudah termasuk ketua dan wakil ya, teman-teman. Jadi, 69 ini ada 62 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Coba kita lihat pembahasannya ya. Nah, jadi BPUPKI itu terdiri dari 69 orang, terdiri dari 62 Indonesia dan 7 Jepang. Nah, dalam bahasa Jepang, BPUPKI itu adalah Dokuritsu Junbi Kosakai yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945, beranggotakan 69 orang. Bentar ya teman-teman. Oke, 62 orang Indonesia dan 7 orang Jepang diketuai oleh Dr. Haji Manojunirat dengan wakil ketua Jibani Yoseo dari Jepang, lalu Suroso dari Indonesia ya teman-teman. Oke, lope. Oke, nah setelah BPUPKI
BPUPK dibentuk, ini kan merupakan salah satu realisasi dari janji siapa yang tahu nggak? Kok di Google 677 ya? Oke, itu di Google Kak Riki. Kalau di sumber-sumber buku yang terpercaya, berapa orang? Ayo. Oke, belum termasuk ketua dan wakil ya. Oke, teman-teman, saya ingin sharing ya. Ini tuh BPUPK itu dibentuk realisasi janji siapa? Janji siapa? Yo. Janji Kaiso, ya benar. Janji Kaiso. Nah, apa sih isi janji Kaiso ini? Janji Kaiso berisi tentang apa? Suatu hari nanti, ada yang tahu nggak? Ayo, apa isi janji dari janji Kaiso? Apa? Once upon a time, suatu hari nanti. Ya, suatu hari nanti Jepang akan memberikan kemerdekaan ya. Kemerdekaan, memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Gitu ya. Nah, makanya karena ada janji Kaiso, Jepang juga sudah mulai terdesak oleh sekutu, makanya mau nggak mau si Jepang ini membentuk BPUPKI ya. Jadi untuk mempersiapkan persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk sidang ke-1 itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, di mana ini ya teman-teman, ada peta konsepnya nggak ya? Sebentar saya lihat dulu. Oh, nggak ada ya. Oke, jadi gini ya teman-teman. Sidang ke-1 itu kan dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni. Ini kan membahas tentang ini ya, rumusan dasar negara ya. Nah, rumusan dasar negara yang diungkapkan oleh siapa saja? Ada siapa? Muhammad Yamin ya. Ada siapa lagi? Ada Insinyur Supomo ya. Supomo. Terus ada dari Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Dari Insinyur Soekarno. Ya Allah, ini inget bandara ya Soekarno-Hatta. Oke. Nah, ini kan usulan-usulan tentang dasar negara nih pada sidang ke-1. Nah, sebenarnya kalau kita lihat tahapannya, ini kan ada 3 ya. Jadi setelah sidang ke-1, ini tahap 1 saya bilang ya. Ini sebenarnya ada sebelum ke sidang BPUPKI kedua ini ada namanya sidang tidak resmi. Jadi kalau saya supaya ingat, saya bilang aja sidang tidak resmi ini tahap 2-nya. Nah, sidang tidak resmi ini adalah sidang yang tidak terjadwal ya, maksudnya tidak direncanakan. Jadi makanya disebut sidang tidak resmi. Ini bukan siang ya teman-teman, sidang. Nah, sidang tidak resmi ini kita kenal dengan masa reses ya. Masa reses sidang tidak resmi pada tanggal 22 Juni menghasilkan apa teman-teman? Piagam Jakarta ya. Atau Jakarta Charter atau Gentleman Agreement atau Mukadimah, sama aja. Namanya itu Piagam Jakarta. Di mana di Piagam Jakarta itu merumuskan isi dari dasar negara, tapi yang sila ke-1-nya itu adalah ketuhanan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, itu ya isi dari Piagam Jakarta. Bedanya dengan dasar negara yang ada di pembukaan alinea keempat. Nah, setelah masa reses itu kan ada Piagam Jakarta. Setelah itu ada sidang kedua BPUPKI itu. Nah, ini tahap ketiganya ya. Tahap ketiganya itu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 ya. Kalau ini membahas tentang rancangan Undang-Undang 1945. Jadi dia itu membahas tentang Undang-Undang Dasar ya, teman-teman, yang sidang kedua ini. Kalau sidang ke-1 ini tentang rumusan dasar negara, sidang masa reses ini membahas tentang Piagam Jakarta. Nah, untuk lebih jelasnya nih saya ini ya. Nah, saya sharingkan untuk yang detailnya. Oke. Ya, betul. Siapa? Halo Kak Adistika. Oke. Nah, untuk Muhammad Yamin, kalau saya ya teman-teman, supaya saya itu mudah mengingat nih. Ini kan Muhammad Yamin ini kan yang pertama ya 29 Mei, yang kedua itu Supomo, yang ketiga itu Soekarno. Nah, kalau si Bapak Muhammad Yamin ini bedanya dengan yang lain itu kata kuncinya ada peri-perinya nih, peri-peri. Nah, kalau misalnya di option itu ada peri-peri, itu berarti yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Yamin. Ada peri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat.
Kalau Bapak Supomo, saya menganalogikannya gini. Jadi kita itu kan harus, kalau misalnya dalam suatu pasangan ya teman-teman, pasangan yang mau menikah, itu kan kita harus bersatu dulu dong, ya kan? Seperti aku dan kamu. Setelah itu menikahlah mereka, membentuk sebuah keluarga. Nah, setelah dibentuknya sebuah keluarga menjadi pasangan suami istri, jadinya ada suatu keseimbangan ya, keseimbangan dari pasutri itu. Setelah itu, kalau misalnya pasti ya, kalau dalam pernikahan itu pasti ada masalah, meskipun itu masalahnya kecil atau besar. Untuk dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu kita membutuhkan musyawarah. Musyawarah ini kalau kita ada masalah ya. Nah, terus untuk mencapai apa? Untuk mencapai keadilan antara suami si istri tadi. Jadi supaya kita mudah mengingat, berarti kalau menurut Bapak Supomo ini ada bersatu, membentuk keluarga, lalu ada keseimbangan lahir batin, setelah itu kalau ada masalah diselesaikan dengan musyawarah, lalu terciptalah keadilan. Nah, itu menurut Bapak Supomo ya, jembatan keledainya kalau saya ya. Nah, kalau Bapak Soekarno ya nggak ada perinya, terus yang nggak ada cerita tentang pasutri. Nah, itu berarti menurut Bapak Soekarno. Nah, menurut Bapak Soekarno itu ada kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan nih cirinya nih, ada ketuhanan yang berkebudayaan. Nih, saya tuh kemarin ya sempat pas ngerjakan soal tryout, itu ada cerita tentang Bapak Soekarno. Kenapa sih, jadi latar belakang Bapak Soekarno ini mengeluarkan rumusan dasar negara ini ketuhanan yang berkebudayaan. Ada yang tahu nggak? Kenapa sih Bapak Soekarno mengeluarkan usulan dasar negara ketuhanan yang berkebudayaan? Ada yang tahu nggak? Ini ada loh di soal tryout kemarin saya ngerjakan. Analogi. Ya benar. Ada yang tahu nggak kenapa Bapak Soekarno ini mengeluarkan ketuhanan yang berkebudayaan? Yo, ada yang tahu nggak? Karena apa? Karena kamu. Oke, jadi Bapak Soekarno itu kan melihat ya teman-teman, kalau di Indonesia itu kan ada berbagai macam agama ya. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Hindu ya, Buddha dan lain sebagainya. Nah, melihat beraneka ragam yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, makanya Bapak Soekarno itu menyebutkan atau dalam rumusan dasar negaranya, dia menyebutkan tentang ketuhanan yang berkebudayaan, ya. Iya, benar. Jadi, meskipun berbeda agama, meskipun berbeda suku, ras, dan lain sebagainya, tapi kita tetap satu Indonesia yang disatukan oleh apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berbeda-beda namun tetap satu. Tanhana bangun Mangrawa. Ya. Jadi meskipun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Lalu selain 5 usulan dasar negara di atas, Bapak Soekarno juga mengelompokkan tentang adanya Ekasila ya. Ekasila itu tentang ada Trisila, terus ada Ekasila, sosionasionalisme, sosialdemokrasi, dan ketuhanan yang kita kenal dengan apa teman-teman? Gotong. Sebentar ya. Kepencet. Bentar ya, teman-teman. Oke, saya ulangi ya, share screen-nya, mohon maaf. Mana sih? Ini ya. Nah, ini ya. Oke, pensilnya belum ada. Nah, ini yang kita kenal dengan apa, teman-teman? Gotong royong ya. Nah, kalau saya kaitkan nih, kalau gotong royong itu, kalau saya ada soal nih, masyarakat senantiasa bergotong royong dalam kerja bakti gitu ya. Nah, masyarakat itu sudah mengamalkan sila keberapa? Ada yang tahu? Gotong royong itu sila keberapa? Kalau kita hubungkan dengan pengamalan sila kelima, luar biasa. Betul ya, teman-teman? Jadi gotong royong itu merupakan salah satu pengamalan Pancasila, sila kelima. Oke, mantap. Alhamdulillah sesuatu ya. Oke. Nomor 3 ya teman-teman.
Setelah dilakukan sidang BPUPKI ke-1 yang membahas tentang dasar negara, lalu dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang. Di mana tugas dari panitia kecil ini untuk menampung usulan tentang Indonesia merdeka. Berikut ini yang merupakan anggota panitia kecil dimaksud kecuali. Yo, jawabannya apa ini sering banget ada di soal ya, teman-teman. Oke, jawabannya Keja Dewantara. Serius, Keja Dewantara. Benar. Oke, kita lihat pembahasannya, teman-teman. Ya, betul sekali, teman-teman. Jawabannya adalah Ki Hajar Dewantara. Ada yang tahu nggak nama lainnya Ki Hajar Dewantara itu siapa? Yo. Ayo, mau selesai. Mantap, Kak Yuli. Suwardi Suryaningrat, betul sekali. Suwardi Suryaningrat. Nah, dia itu juga merupakan bapak yang pernah mendirikan apa, teman-teman? Taman siswa, ya. Taman siswa. Selain itu juga beliau pernah menjadi anggota dari Indische Partij atau yang kita kenal dengan Tiga Serangkai. Siapa Tiga Serangkai itu? Dr. Cipto Mangunkusumo, ada Danudirja Setiabudi atau Ernest Dewesdaker, lalu ada Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat. Oke. Dewesdaker benar. Tapi ada nama depannya ya Kariska, jadi Ernest namanya ya. Ernest Dewesdaker. Nah, soalnya takutnya nanti kita keliru ke kakeknya. Kakeknya Ernest siapa? Edward ya. Namanya Edward Dewesdaker. Ini si kakeknya si Ernest. Kalau Edward Dewesdaker ini yang pernah jadi Karadenan Lebak Banten ya. Dalam kisahnya di judulnya Max Havelaar ya. Dan Nudirjo temannya ya. Oke, mantap. Aman ya teman-teman. Ya, di episode 1 ada. Oke, mantap. Nih, jadi panitia kecil ini beranggotakan 8 orang. Nih, saya sudah buat nih jembatan tudengnya. Hayam, oaki soe soe. Hayam itu hanya hata, yamnya yamin, emnya maramis, o-nya oto, Iskandar Dinata, wa-nya Wahid Hashim, kinya Ki Bagus Hadikusumo, soe Tarjo, dan Soe Karno. Jadi saya kalau ingat panitia kecil yang berjumlah 8 orang, saya singkat menjadi Hayam Oaki Soe Soe, Hatta Yamin Maramis Oto Iskandar, terus Wahid Hashim, Ki Bagus, Soe Tarjo, dan Soe Karno. Ya, supaya kita mudah mengingat. Nah, tugas dari panitia kecil ini adalah apa teman-teman? Menampung apa? Menampung usulan tentang Indonesia merdeka ya. Jangan kebalik ya. Tugas panitia 9 dengan panitia kecil atau panitia 8. Indonesia merdeka. Nah, apa saja yang dibahas? Ada bentuk negara ya. Ada bentuk negara, ada apa lagi? Ada tentang tentara, pembentukan tentara, BKR ya, Badan Keamanan Rakyat kalau dulu tuh. Terus ada tentang dasar negara, ada tentang kepala negara, nanti kita kepala negaranya siapa kalau merdeka, gitu-gitu ya dibahas. Terus tentang adanya tentang WNI itu nanti gimana sistemnya gitu. Pokoknya si panitia 8 nih banyak banget usulannya ya. Ada dasar negara, bentuk negara, dan sebagainya. Nah, gitu ya tentang Indonesia merdeka. Jadi jangan kebalik. Setelah itu nanti kita bahas tentang panitia 9. Nah, di nomor 4 ini kita bahas panitia 9 ya, teman-teman. Setelah sidang BPUPKI ke-1 dilaksanakan, lalu dilaksanakannya sidang tidak resmi pada tanggal 22 Juni. Sidang tidak resmi ini beranggotakan 38 anggota saja, di mana pada sidang ini menghasilkan Piagam Jakarta. Selain itu, di dalam sidang tidak resmi dibentuk lagi panitia kecil yang dikenal dengan panitia 9. Nah, ini ya.
Beda ya, ini panitia kecil lagi. Panitia kecil lagi. Namanya panitia 9. Yaitu tugasnya menyelidiki usulan perumusan dasar negara. Nah, ini kalau dia ini spesial banget, spesial doang. Jadi dia itu nggak, kalau yang tadi, yang ini. Kalau yang ini tuh spesial pakai telur ya, teman-teman. Kalau ini apa? Martabak original ya. Nggak pakai telur ya. Nah, jadi dia itu hanya khusus saja untuk perumusan dasar negara. Adapun nama lain Piagam Jakarta yang disebutkan oleh Dr. Sukiman Wirajo Sanjojo yaitu, jawabannya apa yo? Nomor 4. Bakso, bakmi. Oke, banyak yang jawab B, ada yang jawab A juga. Oke, ada yang jawaban lain? B, A, B. Oke, berarti masih Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, ini benar ya teman-teman. Memang nama lain Piagam Jakarta itu Jakarta Charter. Tapi itu bukan usulan dari Dr. Sukiman. Nah, kalau si Dr. Sukiman ini menyebutkan bahwa nama lain dari Piagam Jakarta itu apa teman-teman? Sebentar, saya lihat. Yang mana? Yang bravo. Oke, benar ya. Gentleman Agreement. Menurut Dr. Sukiman bahwa Piagam Jakarta nama lainnya adalah Gentleman Agreement. Kalau Jakarta Charter nih, menurut siapa? Ada yang tahu gak? Jakarta Charter. Soekarno. Oke. Benar ya. Muhammad Yamin. Berarti kalau ini siapa tadi? Dr. Sukiman. Mukadimah nih. Mukadimah juga nama lain Piagam Jakarta. Tapi menurut siapa? Ayo. Soekarno. Betul ya, menurut Bapak Soekarno. Jadi, meskipun Piagam Jakarta ini namanya berbeda-beda, tetapi tetap itu maknanya Piagam Jakarta. Tapi ini hanya nama lain saja dan ini biasanya ada di soal tryout, makanya saya tampilkan. Kalau batang tubuh Piagam Korban ini hanya pengecoh saja ya teman-teman. Nih, jadi terdapat 3 ahli yang berpendapat mengenai nama lain dari Piagam Jakarta, yaitu Jakarta Charter menurut Muhammad Yamin, Gentleman Agreement menurut Dr. Sukiman, dan Mukadimah menurut Insinyur Soekarno, gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin baru tahu nih, oh ternyata Piagam Jakarta itu ada 3 nama ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada di soal, sudah dipastikan, nanti teman-teman pasti bisa menjawab dengan baik dan benar ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, isi dari Piagam Jakarta itu tadi yang saya sebutkan ya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Ada, kalau ini masih tetap nih kayak Pancasila ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini kurang ya, oleh hikmat ya, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sidang PPKI ke-1 dihilangkan 7 kata sila ke-1 nih. Jadi teman-teman singkat cerita ya, nanti mungkin di episode 4 ya tentang sidang PPKI ini kita akan bahas. Singkat cerita nih sebelum kita ke episode 4 ini kan dihilangkan nih 7 kata silanya. Ini tuh kenapa kok bisa dihilangkan? Ada yang tahu nggak latar belakangnya kenapa kok bisa dihilangkan? Ada yang tahukah? Kenapa 7? Ya betul ya. Jadi ada salah satu tokoh dari Indonesia Timur dia itu menolak isi dari Piagam Jakarta yang pertama ini karena di sini ada syariat Islam bagi para pemeluknya. Sedangkan yang kita tahu Indonesia itu kan berbagai agama ya, suku dan ras. Jadi kalau misalnya di sini hanya Islam saja, si tokoh dari Indonesia Timur itu mengungkapkan bahwa dia akan mengundurkan diri dari NKRI kalau ini tidak dihapus. Makanya pada sidang PPKI ke-1 Muhammad Hatta melakukan lobby kepada Ki Bagus Hadikusumo untuk menghilangkan 7 kata ini, 7 kata pada sila ke-1. Tepatnya orang Indonesia Timur, kalau saya pernah ditanya di soal, siapa tokoh Indonesia Timur yang menyarankan untuk dihapus? Nah, ada yang tahu nggak siapa? Ayo. Latuharari. Nama lengkapnya siapa? Ada nama depannya.
Johannes, ya betul ya. Oke, jadi namanya itu adalah Johannes Latur Harhari ya. Nah, dia itu setelah ini tuh sebenarnya si Johannes ini kalau nggak salah jadi apa ya? Jadi pejabat di Ambon ya teman-teman ya. Jadi gubernur ya kalau tidak salah. Oke. Nah, untuk panitia 9 itu saya ada jembatan keledainya nih. Ada Hayam Abis Suka Salimwa. Hayam Abis Suka Salimwa. Hatta Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Mahramis. Jadi Hatta, Hayam itu Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, AA, Mahramis, ada Abi Kusno, ada Soekarno, ada Kah Muzakar, terus ada Agus Salim, dan ada Wahid Hashim. Nah, ini jembatan keledainya ya. Kalau saya tuh panitia 9, saya ingat aja. Hayam Abi Suka Salimwa, Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Mahramis, Abi Kusno, Soekarno, Kamu Zakar, terus Agus Salim, dan Wahid Hashim. Nah, ini tujuan dari panitia 9 itu adalah menyelidiki tentang usulan dari dasar negara. Jadi dia itu khusus ya. Kalau tadi panitia 8, panitia kecil yang pertama tadi, dia itu tentang usulan Indonesia Merdeka, dan itu sangat luas. Tapi kalau si panitia 9 ini, itu hanya tentang dasar negara aja, spesial. Ya, martabak spesial nih. Oke, lanjut ya teman-teman. Nomor 5. Setelah sidang BPUPKI ke-1 dan sidang tidak resmi dilaksanakan, selanjutnya diadakan agenda sidang BPUPKI kedua yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Adapun sidang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli terus 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, dalam sidang ini membahas permasalahan yang mencakup apa yo? Nomor 5 yo. Yo. Wah, saya jawab nih. 1 orang, 2 orang. Bismillah. Di udara. Siapa nih yang di udara? Ayam, ASN. Oke. Mantap. Ya, betul ya teman-teman. Jawabannya adalah yang A. Tentang pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan undang-undang, dan batang tubuh. Nah, kalau BKR ini adalah Badan Keamanan Rakyat. Nah, kalau si BKR ini ada yang tahu nggak cikal bakal dari apa nih BKR? Keamanan Rakyat. Cikal bakal dari apa BKR ini? TNI. Ya, betul ya. Cikal bakal dari TNI. Terus ada pembentukan lembaga negara, negara kesatuan, pembentukan MPR. Nih, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ada dalam pasal undang-undang ya, ada di bab 1. Pasal berapa? Ada yang tahu? Ayo, pembentukan negara kesatuan ini pasal berapa ya teman-teman? Mantap, pasal 1, betul sekali. Pasal 1 ayat berapa? Ya, betul ya, ayat 1. Jadi, Indonesia itu berbentuk negara kesatuan. Negara kesatuan. Kalau sistem pemerintahan Indonesia itu apa? Ada yang tahu? Sistem pemerintahan. Bentuk negara, negara kesatuan. Sistem pemerintahan, republik. Sistem pemerintahan ya, teman-teman. Bukan bentuk pemerintahan ya, jangan kebalik. Oke, kita agak sedikitnya di sini ya. Ini kan negara nih, bentuk negara ya. Bentuk negara kita itu adalah negara kesatuan ya. Bentuk negara itu kesatuan. Kalau sistem pemerintahan apa? Ayo tadi masih kepala nih, ada dua jawabannya. Sistem pemerintahan itu apa? Jujur aku bingung. Presidensial, ya betul. Presidensial. Nah, nih saya balik nih teman-teman. Ini sering ada di soal nih yang kayak begini-begini nih ya. Presidensial. Nih, ini kan negara kesatuan pasal 1 ayat 1. Kalau presidensial ini ada di mana? Di bab berapa? Di ayat berapa? Di pasal berapa Undang-Undang 1945? Kalau yang presidensial ya. Oke. Presidensial, sistem Indonesia ini kan presidensial, itu ada di mana? Di pasal berapa? Ada yang tahu nggak? Pasal 4? Serius?
Pasal 4 kah? Oke, mantap. Benar ya. Ada di pasal 4. Jadi jangan terbalik ya. Kalau pasal 4 ini ada di bab berapa? Ada di bab 3 ya. Benar gak? Oke, benar. Ada di bab 3 pasal 4. Nah, pasal 4 ya. Jadi di pasal 4 ayat 1 menerangkan bahwa Indonesia dipimpin oleh presiden dan dibantu oleh wakilnya. Satu lagi. Tadi sistem pemerintahan bentuk negara. Kalau bentuk pemerintahan kita itu apa? Bentuk pemerintahan apa, yo? Ini kita tebak-tebakan ya biar kita agak lupa. Republik. Oke, mantap. Republik bentuk pemerintahan Indonesia. Ada di pasal berapa dan ada di bab berapa? Undang-Undang 1945. Pasal 1 babnya bab berapa? Bab 1. Mantap. Wah, luar biasa ya. Bab 1, pasal 1, ayat berapa? Ayat 1, mantap. 1. Nah, di bab 1, pasal 1, ayat 1 menyatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan adalah republik. Ya. Kalau, saya tanya lagi ya teman-teman, gak apa-apa ya, kita sharing. Kalau sistem politik yang ada di Indonesia itu apa? Sistem politik. Wah, apa ya sistem politik ya? Bebas aktif. Iya, bebas aktif atau demokrasi? Kalau demokrasi atau bebas aktif, antara itu. Oke, seru ya sore ini ya. Oke, coba tar dulu deh. Saya tunggu dulu nih alasannya. Politik luar negeri yang bebas aktif. Oke, benar ya teman-teman. Liar. Aku pusing. Sistem politik yang ada di Indonesia ini bukan politik luar negeri ya teman-teman. Yang saya tanya itu sistem politik Indonesia. Jangan lu jauh-jauh ke luar negeri ya. Kita yang negara kita aja dulu ya. Sistem politik kita itu apa? Demokrasi ya. Demokrasi itu apa sih teman-teman? Demokrasi itu apa? Demokrasi itu apa? Terbuka, kerakyatan. Artinya, demokrasi itu artinya apa sih? Wah, mantap. Dari, oleh, dan untuk rakyat. Benar sekali. Jadi, demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu demokrasi. Nah, kalau saya kaitkan nih, teman-teman, nih biar kita nyambung refresh ya di sore hari yang indah. Ini kan menyambut malam minggu yang indah ya. Oke. Nah, saya mau nanya teman-teman, demokrasi itu kan merupakan pengamalan sila keberapa kalau tentang pemilu-pemilu tuh? 4, mantap. Tentang sila keempat ya. Nah, kalau saya kaitkan, kalau pemilu ya, pemilu yang khusus pemilu nih, itu ada di Undang-Undang 1945 pasal berapa? 18. Ada yang 17, ada yang 22. Aduh, campur ya. Mantap, luar biasa teman-teman semangatnya. 22, 22E, 22 polos atau 22E? Lupa. Oke. Benar ya teman-teman. Jadi, pasal tentang pemilu itu, spesial tentang pemilu itu ada di pasal 22E. Ada di bab berapa? Bab berapa yo? Bab 7B ya. Bab 7B pasal 22E bercerita tentang pemilu. Pemilu yang ada di Indonesia itu harus dilakukan. Yang ayat satunya ya. Lubja. Kalau saya tuh singkatnya lubja. Apa sih? Langsung, umum, bebas,
jujur. Ini sering ada di soal tryout, makanya saya sharingkan nih biar kita refresh ya. Langsung, umum, bebas, jujur, adil ya. Nah ini kalau dari pemilunya ya, luber-jurdil, mantap. Kalau saya tanya, kan dalam pemilu itu yang mengurus pemilu itu siapa? Lembaga yang mengurusi urusan pemilu itu siapa? KPU. Nah kalau saya tanya nih, saya bukan tanya tentang pemilunya ya. Kalau KPU tuh harus gimana? Dalam pasal undang-undang tuh ada. Mantap. Ini udah nih Kak. Jadi KPU itu harus, kalau saya tuh singkatnya teman. KPU itu harus berteman ya. Berteman itu apa artinya? Tetap, nasional, dan mandiri ya. KPU itu harus berteman, tetap, nasional, mandiri, pemilu harus lubja, langsung, umum, bebas, jujur dan adil, kayak gitu ya. Ini seru nih kalau bahas UUD tuh seru ya teman-teman. Jadi sebenarnya tuh semuanya yang ada di pemerintahan Indonesia itu ada semua di dalam undang-undang ya teman-teman. Di dalam Undang-Undang 1945 ada tentang presiden, ada tentang menteri, tentang MPR, DPR, DPD, tentang BPK. Mungkin teman-teman yang mau jadi PNS BPK ya, itu ada ya. Oh ya, saya mau tanya deh. Kalau BPK tuh ada di pasal berapa, teman-teman? Biar agak nyambung sedikit ya, BPK. 23. 23 apa? 23 polos. 23. Ya, benar. Ada di 23E, terus 23F, 23G. Ini tuh yang pasal yang saya sharing ini yang sering keluar di soal tryout ya. Makanya saya ingin juga supaya saya nggak lupa ya. EFG ya, benar ya. Jadi ini tuh ada di bab berapa? Ada di bab 8A ya. Bab 8A tentang Badan Pemeriksa Keuangan BPK ya. Dia itu, jadi kalau BPK itu kan untuk melaporkan pertanggungjawaban keuangan. Melaporkannya kepada siapa BPK, teman-teman? Pada siapa? Dilaporkan DPR doang kah? DPR doang kah, teman-teman? Nah, ke laptop nih, mantap. DPR, DPD, dan DPRD. Setelah itu kalau ada suatu masalah harus ditindaklanjut. Nah, kalau anggota BPK itu kan dipilih oleh siapa, atas pertimbangan siapa, disetujui oleh siapa. Nah, kalau yang saya tanya, anggota BPK ini yang sering-sering ada di soal, makanya saya sharing teman-teman. Sering di soal tryout saya temukan di beberapa event-event tryout, baik itu di mana ya, itu sering ada BPK ini. DPR pertimbangan, oke, dipilih DPR, pertimbangan DPD diresmikan oleh Presiden, mantap. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi BPK itu untuk penanggungjawab keuangan dilaporkan kepada DPD, DPR dan DPRD. Terus setelah itu untuk anggota si BPK itu dipilih oleh DPR atas pertimbangan DPD, lalu disetujui oleh Presiden ya. Nah, kalau misalnya saya tanya, kalau calon hakim agung diusulkan oleh siapa teman-teman? Calon hakim agung. KY. KY itu ada di pasal berapa? Pasal berapa KY? KY pasal berapa? Mantap, 24B. Babnya bab berapa, teman-teman? Bab 9. Oh, luar biasa, udah seru ya sekarang ya. Dulu tempo dulu pernah saya sempat sharing dengan teman-teman masih bingung-bingung ya zaman dulu. Wah, kalau sekarang nih saya yakin teman-teman sudah ngelotok manjur ya, kalau dalam bahasanya tuh dari pasal 1 sampai 37 tuh pasti sudah tahu ya makna-maknanya. Oke, teman-teman, jadi kita lama ya di pembahasan pasalnya. Nah, ini ya pembahasannya. Jadi pernyataan tentang Indonesia Merdeka, pembukaan dan batang tubuh, jawabannya A ya. Nih, sidang BPUPK kedua itu membahas tentang ini ya. Tanggal-tanggalnya sudah saya rangkum ya, teman-teman. Untuk 10 Juli itu tentang peta, lalu 11 Juli itu ada panitia kecil, terus membahas lembaga negara 13 Juli, 14 Juli membahas tentang pernyataan mengenai kemerdekaan, terus rancangan undang-undang, membahas usul-usul dari panitia keuangan dan peta. Intinya dalam sidang kedua ini membahas tentang undang-undang gitu ya.
terus rancangan undang-undang, pokoknya dia spesial tentang undang-undang dasar ya teman-teman. Oke, nanti coba di sharing selanjutnya kita bahas tuntas tentang undang-undang ya. Kita tuh nggak perlu menghafal memang, tapi kita tuh harus tahu maknanya ya. Karena mungkin kalau dalam soal TWK penalaran analitis itu kita tidak usah perlu hafal pasal ini isinya ini, enggak sih. Tapi hanya lebih ke maknanya gitu ya teman-teman ya. Oke, teman ya. Lanjut. Sudah selesai teman-teman episode 3. Episode selanjutnya, di episode 4 itu ada BPUPKI dibubarkan, pembentukan BPKI, ada Jepang dibom atom, lalu proklamasi kemerdekaan ya teman-teman. Jadi, apa yang kamu inginkan tidak akan selalu mudah untuk dicapai. Namun, jika kamu selalu bekerja keras, kamu akan sampai di sana. Kami CPNS 2021, salam 500 plus. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya masih terdapat kekurangan. Semoga apa yang kita sharingkan bermanfaat untuk kita nanti dalam menjawab soal-soal SKD, dimudahkan, lancarkan, dan bisa lulus menjadi CPNS 2021. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu teman-teman. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Sama-sama teman-teman. Amin. Oke, saya Santos Mainti mohon izin pamit ya teman-teman. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.